Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Muhammad Juwana ya. Assalamualaikum Bang, saya mau nanya nih, umur saya kan 18 tahun, masih lajang, terus saya ada niat untuk mempelajari ilmu ma'rifat ini Bang. Apakah di usia saya yang masih muda ini boleh Bang mempelajarinya? Saya sekeping ini hati ini Bang ingin belajar mengenal Tuhan. Niat saya ini sudah saya siapkan 2 tahun yang lalu, tapi nggak ada gurunya Bang. Saya tahu ilmu ini dari orang yang pernah belajar ilmu ini sebelumnya, tapi saat itu saya hanya setengah-setengah belajarnya, dan saat itu saya pun belum cukup dewasa. Mohon penjelasannya Bang, tolong dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang Juwana, kalau ditanya apakah boleh di usia muda belajar ma'rifat, sebenarnya kita itu sudah diajarkan sejak kita dalam kandungan, sudah diperkenalkan kepada Allah sejak dalam kandungan ya. Contohnya apa Bang? Kita itu dimulai dikenalkan. Contohnya bagi orang tua yang mengerti ya, yang benar-benar mendidik anaknya, menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Waktu dia mengandung, anaknya pasti akan sering diperdengarkan kajian Al-Quran ya. Audio mengaji itu diperdengarkan tuh dari HP, diletak di perutnya agar anaknya mendengar. Itu tandanya sudah diperkenalkan, sudah belajar ilmu ma'rifat itu sebenarnya ya. Lalu apalagi, lahirlah kita ke dunia, apa yang pertama kali kita dengar? Kita diazankan oleh orang tua kita. Itu juga sudah ma'rifat itu sebenarnya, diperkenalkan ya. Sudah lahir, lalu sudah sekian bulan kita didodoikan di ayunan ya, sambil mengayun orang tua kita itu bersalawat. Itu juga sudah diperkenalkan sebenarnya ya. Makanya nih bagi yang baru punya anak, jangan sampai anaknya udah lahir ditidurkan di ayunan, nyanyinya Nina Bobo. Jangan, nggak ada daya nanti anak kita ya. Perkenalkanlah anak itu dari kecil. Makanya dulu saya itu pernah dimarahi oleh nenek saya, istri saya dimarahi oleh nenek saya. Waktu dia mengayunkan anak saya si Jaki itu pakai lagu Nina Bobo, Nina Bobo Nina Bobo ya kan. Akhirnya dimarahi, jangan kamu menyanyi seperti itu, bawa bersalawat katanya. Karena di situ satu ada doa, yang kedua itu juga ilmu ma'rifat sebenarnya ya, memperkenalkan kepada anak kita. Nah, tumbuhlah anak ini besar, sudah mulai bisa bicara, sudah mulai mengerti, sudah mulai memahami ya kan. Apalagi diajarkan oleh orang tua, dia makan nggak habis nasinya, kita marahi, kita perkenalkan Allah. Marah Allah kalau kamu makannya nggak habis, nasinya terbuang itu bersisa, syukurilah nasi itu, nanti Allah marah. Itu juga sudah diajarkan ma'rifat sebenarnya. Cuman kita nggak sadar bahwa itu ilmu ma'rifat ya. Lantas bagaimana Bang kategori ilmu ma'rifat yang benar-benar Bang? Ya, itu sesuai tingkat kedewasaan spiritual kita. Makanya banyak orang bilang ilmu ma'rifat rahasia begini begitu. Sebenarnya nggak rahasia. Yang menjadi rahasia kalau pemahaman kita belum sampai, makanya jadi rahasia. Karena nggak semua dibuka, nggak semua dikupas. Takutnya kita nggak sampai ya. Macam anak saya, pertama kali saya mengenalkan tentang Allah, ngomong Allah apa,
Sampai-sampai dia kira yang azan di masjid itulah Allah katanya. Ya itu suara Allah ya katanya. Karena tiap hari ngomongnya ada Allahnya ya kan. Dia kira yang orang yang azan di masjid itu Allah dia dianggap. Nah, kita perkenalkan tentang Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi, segala macam kita cerita. Ya sesuai batas akal dia. Nggak nangkap juga dia kan. Allah ada di mana-mana. Di mana Allah ya katanya. Allah itu di mana ya? Ya, dia panggil saya ayah, bukan bapak, bukan papa. Panggil ayah. Allah itu di mana ya katanya. Ya kita juga harus bijak dalam menjelaskan sesuai kadar keilmuannya, sesuai kadar akalnya. Nanti ya suatu saat ayah kasih tahu. Akhirnya pergi kami keluar ke taman. Rupanya di taman itu kami main-main, banyak daun-daun yang berguguran ya. Diterbangkan angin lah daun-daun itu sehingga membentuk seperti pusaran, seperti apa ya? Seperti angin berputar tapi kecil, nggak terlalu besar ya. Langsung saya bilang, itu umurnya udah 3 tahun itu. Saya bilang, kamu lihat itu daun yang berputar itu. Nah, kenapa bisa bergerak itu? Kenapa bisa terbang itu? Ditiup angin ya. Nah, nalar sudah mulai menerima itu nalarnya. Kamu nampak angin itu? Saya tanya. Nggak nampak ya. Tapi ada nggak angin itu? Ada ya. Begitu juga Allah. Ya, begitu juga Allah. Jangan kamu bilang Allah itu nggak ada. Buktinya itu daun bisa bergerak padahal kamu nggak nampak angin. Oh, jadi Allah ada ya. Jadi paham dia. Ya. Jadi semua itu harus pakai hikmah. Kita nggak bisa menjelaskan tanpa memberikan perumpamaan, susah. Kalau kita menjelaskan kepada anak kita, kasih perumpamaan. Dan situ Allah menunjukkan, dikasih lihat itu daun yang berterbangan itu. Nah, di situ saya jelaskan sama anak saya. Jadi paham dia. Apalagi, jadi Allah itu di mana-mana ya, di mana-mana. Kemanapun kamu, Allah tahu. Kamu nggak bisa bohong, nggak berani dia bohong. Sampai-sampai kalau sudah ditanya ngomong tentang Allah ya, apalagi sama bundanya, sama ibunya ya, sama istri saya itu, sama bundanya. Kalau dia berbohong, bunda saya gampang aja itu untuk mengungkap kejujurannya. Kamu bohong-bohong lah. Bunda tanya sama Allah, takut dia, langsung takut. Akhirnya jujur dia, nggak berani dia bohong, karena dia sadari Allah di mana-mana. Allah tahu loh katanya. Seolah-olah kayak bundanya punya telepon Allah pula ya kan. Dibilang digertak sedikit, bunda tanya sama Allah ya, langsung ketakutan ya. Nah, dari kecil itu kita ajarkan makrifat, tetapi ya sesuai kadar akalnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah boleh bang dari kecil, ya boleh. Nah, cuman hati-hati jangan sampai banyak orang salah paham tentang makna makrifat ya. Seolah-olah ilmu makrifat itu ilmu gaib dianggapnya, ilmu sakti, ilmu hebat, ilmu spiritual tinggi segala macam. Sehingga karena niatnya mencari ilmu, apa yang dia cari, guru yang dia cari, ini yang salah kita. Makanya orang-orang yang mencari ilmu nggak puas pada satu guru. Kenapa nggak puas? Berguru dia ke sini nggak dapat juga. Nggak cocok bang guru ini. Berguru lagi nggak cocok bang. Berguru lagi nggak cocok bang. Kenapa nggak cocok? Ya, kenapa nggak puas? Karena yang kita cari bukan Allah, yang kita cari ilmu. Akhirnya kita kecewa. Ya. Kalau kita betul yang kita cari Allah, Allah sendiri yang tunjukkan, kesinilah kau berguru. Begitu ketemu dengan guru itu, hati kita pas, cocok. Dan hidup kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya.
Itu yang benar. Dan ketika kita sudah ada gurunya, kita dapat ilmunya, tapi kita tidak bergantung kepada guru. Kita langsung Allah kiblat kita. Guru itu kan hanya penunjuk jalan saja, ke sana loh arahnya. Ya sudah, jalan sendiri. Yang penting kita tetap pada koridor jalan yang ditunjuk. Jangan tiap hari minta dianterin. Anterin dong guru, biar saya sampai ke sana. Itu kalau seperti itu ya sudah jadi hijab. Ya. Guru yang benar dia nggak pernah mau mengantar. Dia hanya menunjuk jalannya, itu jalannya. Kalau kau ikuti jalan ini, sampailah. Dan itu perjalanan itu ya kita sendiri yang lalui. Ya, paling guru hanya bercerita, hanya memberi nasihat ya. Nanti kamu kalau sudah ke sana jangan belok kiri ya, belok kanan. Nanti ada bukit, kamu berhenti di situ, jangan lanjutkan, berhenti dulu sebentar. Paling begitu. Guru hanya memberikan arahan atau mapnya lah. Jadi ketika si murid berjalan, guru saya sudah sampai sini, menurut guru udah benar atau salah? Oh berarti kamu sudah di kilometer sekian. Udah benar itu, lanjutkan. Guru hanya sebatas itu saja. Yang melalui itu kita semua. Jadi nggak ada kiblat kita kepada guru. Hati-hati ya. Bagi yang ingin belajar ke ma'rifat, nanti guru ma'rifatnya jadi Tuhan. Itu yang dipertuhankan, itu yang jadi berhala. Allahnya nggak dapat. Apalagi guru ma'rifatnya sakti. Wah, lebih ngeri kali godaannya itu. Takjub kita kepada guru. Ya. Nah di sini hati-hati. Makanya banyak yang kecewa, bang. Saya belajar pada seorang guru, bang. Habis harta saya, bang, dikerok sama guru itu, bang. Habis harta saya, bang. Tiap hari minta duit guru saya, bang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang kau cari ilmu, bukan Allah. Makanya Allah buat kecewa. Ketika gurumu jadi Tuhan, Allah hancurkan berhala itu. Nah, di situ awalnya senang, awalnya demen, awalnya cinta, awalnya mahabbah kepada guru. Di akhir cerita benci kita kepada guru. Kenapa bisa benci? Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ya, ketika di hatimu sudah ada Tuhan, ya sudah, Allah hancurkan itu, dirubahnya itu. Nah, jadi jangan kita salahkan guru, niat kita yang salah kadang. Kenapa ya bang? Sekian tahun aku berjalan, sekian tahun aku mencari, sekian tahun aku berguru. Habis waktu, habis pikiran, habis uang. Ilmunya nggak dapat, Allahnya nggak dapat. Karena yang kau cari ilmu. Ya. Nah, jadi untuk adik-adikku yang masih muda, pahami dulu. Bang, saya mau belajar ma'rifat, umur saya masih sekian tahun, bang, masih muda, bang. Boleh nggak, bang? Ya, kamu kenali dulu ma'rifat yang bagaimana yang kamu cari. Ya. Hati-hati. Nah, ini saya kasih aja nih, kasih gambaran aja. Kalau kamu mencari guru ma'rifat, satu aja yang saya kasih syaratnya ya. Carilah guru yang tidak ego. Guru yang tidak mengaku guru. Kalau ada seorang guru mengaku guru, itu namanya masih ada ego. Tapi carilah guru yang tidak mengaku guru. Itu satu. Yang kedua, carilah guru yang tidak pernah meminta imbalan kepadamu. Bagaimanapun ilmu yang dia berikan, tulus karena Allah, bukan karena imbalan apa-apa. Mungkin ada seorang guru, bang, guru saya nggak pernah minta uang, bang, ya kan? Dia nggak pernah minta dibayar, bang. Tetapi dia minta dipuji, minta disanjung, minta dihargai, minta dihormati. Itu juga imbalan. Hati-hati. Kalau ada guru seperti itu, ya berarti masih minta imbalan itu. Memang dia nggak minta uang loh, tapi minta dihargai, minta dihormati, minta disanjung, minta dipuja-puja. Istilahnya disembah-sembah lah dia itu. Nah, itu juga masih minta imbalan. Jadi syaratnya adalah guru yang tidak pernah minta imbalan, nggak pernah mengaku guru, nggak pernah gila pujian, nggak ingin disanjung-sanjung. Ya, lebih-lebih lagi minta-minta uang itu nggak ada.
ya. Nah, tapi kalau sudah, oh kamu belajar sama saya, maharnya sekian, bayarnya sekian, oh, udah, jangan mau belajar. Duit habis, ilmu tak dapat, Allah pun tak dapat. Ya. Jadi luruskan niat dulu. Ya Allah, aku hanya ingin dekat ya Allah. Aku ingin mengenalmu lebih baik ya Allah. Aku selama ini jauh, aku selama ini bermaksiat. Aku selama ini gak bisa meninggalkan dosa. Bagaimana agar aku dekat padamu ya Allah? Minta begitu sama Allah. Nah, belajar kita pelan-pelan. Ya. Berusaha terus, belajar pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Nanti akan dapat yang betul-betul Allah yang pilih. Kenapa ya bang? Saya ketemu orang ini, kok orang ini rasanya pas ya bang. Cocok saya sama dia bang. Ya kan? Ikhlas orangnya bang. Tulus orangnya bang. Walaupun kita bilang gak ada tampang orang ini ya bang. Gak ada basic kayak mana ya, basic agamanya gak ada. Tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya mengingatkan kita pada Allah, mengingatkan kita kepada kebaikan. Ya, jadi jangan tertipu kita. Oh, di sana ada guru makrifat, ayo kita ngaji sana, kita belajar ke sana. Tampangnya agamis, berjubah, segala macam, ya kan? Tapi masih gila sanjungan. Ya itu juga masih minta imbalan itu. Ya, jadi itu yang selama ini saya jalani. Saya ketemu di Al-Quran ada ayatnya yang berbunyi, ikutilah mereka yang tidak pernah meminta imbalan kepadamu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya, saya nggak hafal Al-Quran, ayatnya saya nggak hafal, cuma saya baca terjemahannya aja. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta imbalan kepadamu. Kalamnya, perkataannya itu petunjuk dari Allah. Orang yang diberi petunjuk. Ya. Tapi kalau sudah banyak minta imbalan, itu orang nggak diberi petunjuk, makanya kita nggak dapet. Belajar hanya habis uang aja. Ya, jangan tertipu jubah, jangan tertipu oleh pakaian agamisnya, jangan. Jadi disinilah kita luruskan niat, pahami dulu makrifat seperti apa yang kita cari. Kalau dibilang boleh nggak bang usia muda belajar makrifat, ya dari lahir kita sudah diajarkan sebenarnya. Cuman kan tidak semuanya diajarkan sesuai batas tingkat akal kita. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang punya anak dari lahir itu didik ya. Berubah kita lebih baik ya. Kalau aku masih maksiat, masih bejat, kayak mana anakku besok? Nah, itu akan dicontoh loh. Buah jatuh nggak jauh daripada pohonnya. Makanya kalau mau anak kita baik, kita dulu berubah. Berubah dulu kita lebih baik. Baru kita ajar pelan-pelan anak kita. Sesuai batas akalnya. Pelan-pelan ajarkan. Ya. Nah, jadi kalau ditanya boleh nggak bang? Boleh. Justru dari lahir harus diajarkan makrifat. Tapi sesuai akalnya. Ya. Yang kedua, bagi yang baru mencari, jangan salah pencarian. Luruskan niat. Kenali dulu makrifat yang seperti apa yang kalian cari. Apakah yang sakti, yang bisa terbang, yang bisa ngobat orang, yang bisa berkelahi sama jin, segala macam ya. Hati-hati. Nah, jangan pula kita belajar yang goib-goib, belajar spiritual, makin jadi iblis kita. Makin banyak tahu makin sombong. Makin banyak tahu makin angkuh. Nah, itu bukan makrifat itu namanya. Ya. Orang yang belajar makrifat itu justru makin tahu diri, makin kenal diri. Udah kenal diri makin takut berlaku sombong. Ya. Ini mudah-mudahan jadi renungan untuk saudaraku yang kopinya terlalu pahit, ya mohon maaf. Ya. Wilayah ini memang harus pahit nih. Biar kita nggak salah langkah.
Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.